Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tulis sholawat di kolom komentar sebagai pertanda penghormatan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita muda bernama Sari, gadis cantik dari sebuah desa kecil di Indonesia. Kecantikannya menarik perhatian banyak orang, tapi sayangnya hidup di desanya tidak semudah yang diharapkan. Ekonomi keluarga yang pas-pasan memaksa Sari mengambil keputusan besar, menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Dengan hati penuh harapan, ia berangkat meninggalkan tanah air, berharap bisa membantu keluarganya dan meraih kehidupan yang lebih baik. Sesampainya di sana, Sari bekerja di sebuah keluarga kaya. Di awal, semuanya tampak normal. Tuan rumah, seorang pria tua bernama Hamzah, tampak baik dan memperlakukan Sari dengan sopan. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasakan tatapan berbeda dari Hamzah. Tatapan yang penuh hasrat, seolah ada keinginan yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Suatu malam, Hamzah mengundang Sari untuk bicara di ruang pribadinya. Awalnya, percakapan itu berjalan formal, tentang pekerjaannya dan kondisi keluarga di Indonesia. Namun, Hamzah dengan lembut mulai mengungkapkan perasaannya. Ia mengatakan bahwa Sari bukan hanya pekerja biasa baginya, tetapi seorang wanita yang mampu mengguncang hatinya, bahkan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Hamzah kemudian memintanya untuk menikah, menawarkan kehidupan yang jauh lebih nyaman dan aman. Sari, yang merasa bingung, sempat menolak. Namun, Hamzah bersikeras dan memberikan janji-janji manis tentang masa depan. Dengan segala tekanan dan situasi yang sulit, Sari akhirnya setuju untuk menikah dengan Hamzah. Dalam pernikahan itu, Hamzah memperlakukan Sari dengan penuh kasih sayang, tetapi juga selalu memintanya untuk memenuhi hasratnya setiap malam. Sari yang awalnya tertekan, perlahan-lahan mulai merasa ketagihan, merasakan kepuasan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, cerita Sari tak berhenti di situ. Suatu hari, ketika Hamzah sedang melakukan perjalanan bisnis, Sari bertemu dengan seorang pria muda bernama Zayed. Zayed adalah seorang pengusaha sukses yang sering berkunjung ke rumah Hamzah untuk urusan bisnis. Setiap kali bertemu, mereka semakin dekat. Zayed tertarik dengan kecantikan dan kebaikan hati Sari, dan tanpa sadar Sari pun mulai jatuh cinta pada Zayed. Hubungan mereka terjalin dalam diam, meski Sari tahu ini salah. Akhirnya, Zayed pun melamar Sari, menawarkan cinta yang lebih muda dan berapi-api. Sari terbelah antara perasaan cintanya pada Zayed dan kewajibannya sebagai istri Hamzah. Tetapi, godaan untuk merasakan cinta yang lebih segar begitu kuat. Sari menerima lamaran Zayed, dan pernikahan kedua pun terjadi secara rahasia. Kini, Sari memiliki dua suami di negeri yang jauh dari rumah. Setiap malam, dia harus memenuhi hasrat keduanya, merasa terjebak antara cinta, kewajiban, dan gairah. Meskipun hidupnya tampak penuh tantangan, ada bagian dari dirinya yang merasa puas dan ketagihan akan kehidupan ini, seolah selalu menemukan kepuasan yang tiada henti. Namun, rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Pada suatu malam, Hamzah mengetahui hubungan Sari dan Zayed. Amarah dan kekecewaan membara di hatinya. Tapi alih-alih membalas dendam, Hamzah memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan Sari. Dia menawarkan jalan keluar, dengan syarat, Sari harus memilih di antara mereka. Di malam yang penuh dilema itu, Sari termenung di kamarnya, memikirkan semua pilihan hidupnya. Terjebak di antara dua dunia, ia harus memutuskan, apakah akan mengikuti cinta atau tetap bersama pria yang pertama kali memberikan kenyamanan dan kehidupan di tanah asing. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar deru lembut angin padang pasir yang menghempas kaca jendela. Sari duduk di sudut tempat tidur, pikirannya melayang, terombang-ambing antara perasaan bersalah, cinta, dan kebingungan yang semakin mendalam. Di tangannya, ada dua cincin pernikahan, satu dari Hamzah yang memberinya kehidupan, dan satu lagi dari Zayed, pria yang menghidupkan api cinta dalam dirinya. Pikiran tentang bagaimana semuanya dimulai kembali berputar dalam kepalanya. Dia teringat saat pertama kali tiba di Arab,
wajah-wajah asing, dan lingkungan yang begitu berbeda. Bagaimana rasa takut dan kesepian di tanah asing membuatnya merasa terperangkap. Namun, Hamzah yang lebih tua itu menawarkan kenyamanan yang stabil, memberinya rumah dan kehangatan. Pada awalnya, pernikahan mereka seperti batu pijakan yang kokoh, tempat Sari merasa aman. Tapi, di balik itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Hubungan mereka lebih berlandaskan kewajiban daripada cinta sejati. Di sisi lain, Zayed datang bagai badai. Dengan senyumnya yang memikat dan tatapannya yang penuh gairah, dia membawa kehidupan baru bagi Sari. Setiap kali bersama Zayed, ia merasa seperti seorang wanita yang diinginkan dengan cara yang Hamzah tak pernah lakukan. Hubungan mereka penuh dengan rahasia dan ketegangan, dan itulah yang membuatnya begitu mendebarkan. Zayed mencintainya dengan sepenuh hati, memberikan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ketika malam bergulir, Sari sadar bahwa hidup seperti ini tak bisa berlangsung selamanya. Hamzah bukan pria bodoh. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Ketika Hamzah memintanya untuk memilih, Sari tak bisa menolak lebih lama. Tetapi, bagaimana ia bisa memilih antara cinta yang berapi-api dan tanggung jawab yang ia pikul? Waktu terus berjalan. Hamzah semakin dingin dalam perlakuannya terhadap Sari. Meskipun ia masih memperlakukannya dengan hormat, ada jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Sementara itu, Zayed semakin mendesak agar Sari segera meninggalkan Hamzah dan bersamanya saja. Sari terjepit di antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Suatu sore, Hamzah mengajak Sari berbicara di ruang tamu yang besar. Sari duduk dengan gugup di atas sofa kulit yang dingin, sementara Hamzah, dengan ekspresi serius, menatapnya dalam-dalam. "Sari," kata Hamzah dengan suara yang lebih berat dari biasanya, "aku mencintaimu dengan cara yang mungkin kau anggap berbeda. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Tapi aku juga tak bisa membiarkan diriku dipermainkan. Jika kau memilih Zayed, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi, ingatlah, aku yang pertama kali membawamu ke sini, memberimu hidup yang nyaman." Sari menggigit bibirnya. Air matanya hampir tumpah. Dia tahu Hamzah benar, tapi cintanya pada Zayed begitu kuat hingga ia merasa tak mampu menolaknya. Tak lama setelah pertemuan itu, Zayed muncul di rumah Hamzah, sesuatu yang sangat tidak biasa. Hamzah, dengan tenang, menyambutnya masuk. Ketegangan di udara terasa menyesakan, seolah ada badai besar yang siap meledak kapan saja. "Kita harus bicara sebagai pria," kata Hamzah dengan tenang namun tegas. "Kau dan aku tahu apa yang sedang terjadi." Zayed, yang biasanya penuh percaya diri, kali ini terlihat sedikit gelisah. "Aku mencintainya," kata Zayed pelan, "tapi penuh tekad. Dan aku yakin dia juga mencintaiku." Hamzah mengangguk kecil. "Aku tak pernah meragukan itu. Tapi cinta saja tidak cukup. Sari sudah menjadi bagian dari hidupku. Dia adalah istriku." Suasana semakin memanas. Kedua pria itu tampak bersiap untuk saling bertarung, meskipun tidak secara fisik. Sari, yang menyaksikan semuanya dari sudut ruangan, merasa dunianya runtuh. Dua pria ini, yang masing-masing mencintainya dengan caranya sendiri, sedang mempertaruhkan segalanya demi dirinya. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," kata Zayed keras. Matanya memandang Hamzah dengan tajam. "Dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar menjadi hiasan di rumahmu." Hamzah tetap tenang. "Dia bukan hiasan. Sari adalah istriku. Tapi, jika dia memilihmu, aku tidak akan menghalanginya. Namun, aku butuh jawaban malam ini, dari Sari sendiri." Semua mata kini tertuju pada Sari. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga rasanya ingin pecah. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan sampai di titik ini, di mana ia harus memilih antara dua pria yang sama-sama mencintainya dengan cara yang berbeda. Dengan tangan gemetar, Sari mencoba bicara. "Aku tidak pernah membayangkan situasi ini. Hamzah, kau adalah pria yang memberiku hidup di negeri ini. Kau memberiku keamanan dan kenyamanan. Aku sangat berterima kasih untuk semua itu.
katanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi Zayed, aku mencintainya. Aku merasa hidup ketika bersamanya. Dia memberiku cinta yang selama ini aku rindukan. Hamzah menunduk. Raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Dia tahu jawabannya, meskipun Sari belum sepenuhnya mengatakannya. Aku minta maaf, kata Sari dengan suara pelan namun mantap. Aku memilih Zayed. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Zayed tersenyum, meski ada ketegangan di matanya. Hamzah menghela napas panjang, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Jika itu keputusanmu, kata Hamzah pelan, aku akan menghormatinya. Tapi ingatlah, hidup dengan cinta saja tidak akan selalu mudah. Aku harap kau menemukan apa yang kau cari. Hamzah pun pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan Sari dan Zayed dalam keheningan yang sunyi. Meskipun Sari merasa telah membuat keputusan yang benar, ada perasaan hampa yang tersisa di hatinya. Hari-hari berikutnya, Sari dan Zayed memulai kehidupan baru mereka bersama. Awalnya, segalanya terasa begitu indah. Namun, lambat laun, Sari mulai merasakan beban dari pilihan yang ia buat. Apa yang ia cari dalam cinta ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Hasrat dan gairah tidak cukup untuk menggantikan rasa aman dan stabilitas yang pernah ia dapatkan dari Hamzah. Cinta memang kuat, tetapi terkadang kehidupan menuntut lebih dari sekadar perasaan. Sari kini harus menghadapi kenyataan bahwa setiap keputusan besar selalu datang dengan konsekuensinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sari kini tinggal di rumah Zayed, sebuah rumah yang lebih modern dan mewah dibandingkan dengan rumah Hamzah. Di awal kehidupan barunya, semuanya terasa seperti mimpi. Zayed begitu perhatian, mengisi hidup Sari dengan cinta yang ia dambakan. Setiap malam, mereka berbagi kebahagiaan dan gairah yang tak pernah padam. Zayed tak hanya menjadi suami, tetapi juga teman yang penuh canda tawa. Sari merasa telah menemukan belahan jiwanya. Namun, seiring waktu, Sari mulai menyadari bahwa kehidupan ini tak sesederhana yang ia bayangkan. Meski cinta mereka kuat, ada tantangan baru yang datang tanpa disangka-sangka. Zayed adalah seorang pengusaha sukses, dan tanggung jawabnya kian membebani. Semakin lama, waktunya bersama Sari semakin berkurang. Pekerjaan sering membawanya pergi keluar kota atau bahkan ke negara lain. Sari, yang dulu terbiasa hidup dengan Hamzah di rumah yang tenang dan penuh aturan, sekarang mendapati dirinya sendirian di rumah megah Zayed. Malam-malam yang dulu penuh dengan gairah kini berubah menjadi malam-malam sunyi. Setiap kali Zayed pulang, ia tampak lelah dan kadang-kadang terburu-buru menyelesaikan pekerjaan dari kantor. Meski Zayed tetap mencintai Sari, kenyataan bahwa ia tak bisa selalu hadir membuat hubungan mereka mulai retak perlahan-lahan. Di tengah rasa kesepian itu, pikiran Sari sering melayang kembali pada Hamzah. Bagaimanapun, Hamzah adalah pria yang selalu ada untuknya, pria yang memberikan stabilitas di hidupnya. Meskipun pernikahan mereka tidak didasarkan pada cinta yang membara, Hamzah selalu memperlakukan Sari dengan baik dan memberinya perhatian yang tak pernah terputus. Ada rasa bersalah yang mulai muncul dalam hati Sari. Apakah dia telah membuat keputusan yang benar? Suatu sore, saat Zayed sedang melakukan perjalanan bisnis ke Dubai, Sari memutuskan untuk keluar dari rumah. Sudah lama ia tidak pergi kemana-mana, merasa terkurung di dalam rumah yang begitu megah namun kosong. Ia berjalan menyusuri pasar di kota, merasakan angin padang pasir yang hangat menyentuh kulitnya. Lalu, tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke dekat rumah lama Hamzah. Rumah itu masih seperti dulu, megah dengan nuansa tradisional Arab yang kental. Sari berhenti sejenak di depan gerbang besar itu. Kenangan-kenangan masa lalu menghampirinya. Tanpa ia sadari, air mata mulai menetes di pipinya. Ia rindu pada Hamzah, pada kenyamanan dan kestabilan yang dulu ia rasakan. Meski cintanya pada Zayed masih kuat, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang hanya Hamzah bisa berikan. Tak lama kemudian, pintu gerbang terbuka. Dari balik gerbang, muncul Hamzah,
Berdiri dengan tegap namun ada sorot kelelahan di matanya. Mata mereka bertemu, dan untuk sejenak, waktu seakan berhenti. "Sari?" Suara Hamzah pelan namun penuh keheranan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sari terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya berjalan-jalan," jawabnya, mencoba menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Hamzah menatapnya dengan pandangan yang dalam, seolah-olah ia bisa membaca isi hati Sari. "Kau tidak harus berbohong," katanya lembut. "Aku tahu kau datang karena ada sesuatu yang ingin kau katakan." Sari menundukkan kepalanya, merasa tak sanggup menyembunyikan apa yang ia rasakan. Aku merindukanmu." Akhirnya Sari mengakui, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Hamzah, aku mencintai Zayed, tapi hidup ini tidak seperti yang aku bayangkan." Hamzah mengangguk pelan, tanpa ekspresi yang berlebihan. "Aku mengerti," katanya. "Hidup tak pernah sederhana. Sari, ketika kau memilih Zayed, aku tahu suatu hari kau akan merasakan ini. Aku tak bisa menawarkan cinta yang sama seperti Zayed, tapi aku selalu berusaha untuk memberikan apa yang kau butuhkan." Sari merasa sesak di dada. Ia menyesali keputusannya. Hamzah, dengan segala ketenangannya, adalah sosok yang selalu bisa ia andalkan. Sementara Zayed, meskipun penuh cinta, tidak selalu hadir dalam hidupnya. Namun, kembali pada Hamzah bukan pilihan yang mudah. Hari-hari setelah pertemuan itu, Sari terus-menerus dihantui perasaan bersalah. Setiap malam, meski Zayed memeluknya erat, pikirannya tak bisa berhenti memikirkan Hamzah. Hubungan mereka mulai renggang tanpa disadari, hingga suatu hari, Zayed merasakan perubahan pada diri Sari. "Ada yang salah?" tanya Zayed di meja makan. Suaranya penuh kekhawatiran. "Kau tampak berbeda belakangan ini." Sari terdiam sejenak, menatap piringnya yang sudah dingin. Aku merasa kesepian, Zayed," katanya jujur. "Aku tahu kau sibuk dengan pekerjaan, tapi aku merasa kita semakin jauh." Zayed menatapnya dalam-dalam. "Aku juga merasakannya," katanya. "Tapi aku pikir ini hanya fase sementara. Aku mencoba sebaik mungkin untuk menyediakan waktu bagi kita. Tapi, Zayed, aku tidak hanya butuh waktu. Aku butuh kehadiranmu. Aku butuh kita, seperti dulu." Zayed menghela napas panjang. "Aku akan mencoba lebih keras lagi. Kau tahu, aku mencintaimu, Sari, tapi pekerjaanku, itu tak bisa diabaikan begitu saja. Semua ini juga untuk kita." Sari tersenyum pahit. Ia tahu Zayed mencintainya, tapi cinta itu tidak cukup untuk menghapus rasa kesepian yang semakin mendalam. Suatu malam, Sari kembali merenung di balkon rumahnya. Angin dingin berhembus, menyapu rambutnya yang tergerai. Di kejauhan, ia bisa melihat kota yang dipenuhi cahaya lampu, namun hatinya terasa kosong. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Hamzah. "Bagaimana kabarmu? Aku berharap kau baik-baik saja." Sari tak bisa menahan diri untuk tersenyum kecil. Meski ia sudah memilih Zayed, Hamzah masih peduli. Dalam hatinya, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Pesan sederhana itu membuatnya merasa diingatkan pada kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Kehidupan yang stabil, meski tanpa cinta yang membara seperti yang ia miliki bersama Zayed. Sari duduk merenung semalaman, bertanya-tanya tentang keputusannya. Apakah ia akan kembali pada Hamzah, pria yang menawarkan kenyamanan dan stabilitas, atau tetap bersama Zayed, cinta yang penuh gairah namun terjal? Di malam yang sepi itu, Sari sadar bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Cinta memang penting, tapi hidup membutuhkan lebih dari itu. Kini, Sari harus menghadapi kenyataan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Sari termenung, memikirkan masa depan yang menantinya di persimpangan jalan hidup yang penuh keraguan. Malam terus beranjak.
Dan dengan segala kekalutan yang menghantui pikirannya, Sari memutuskan untuk mengunjungi Hamzah sekali lagi. Pikirannya dipenuhi oleh dilema, rasa bersalah, dan perasaan yang membingungkan. Keesokan harinya, dia memberanikan diri untuk bertemu Hamzah secara langsung. Ia tahu bahwa ini mungkin bukan langkah yang bijak, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang mendorongnya. Sore itu, Sari tiba di rumah Hamzah. Suasana rumah itu masih sama, tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, kali ini, Sari merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Saat Hamzah membukakan pintu, tatapan mereka bertemu, dan tanpa kata-kata, mereka tahu ada sesuatu yang harus diungkapkan. "Kita harus bicara," kata Sari lembut, suara yang hampir tenggelam dalam keheningan ruangan. Hamzah mengangguk dan mempersilakan Sari duduk di ruang tamu, tempat di mana mereka sering berbincang di masa lalu. Kali ini, suasana terasa berbeda, ada ketegangan yang samar-samar, meski Hamzah tetap tenang seperti biasanya. "Aku sudah tahu, Sari. Aku tahu ada sesuatu yang kau pendam sejak lama," kata Hamzah dengan nada yang sabar, namun tajam. "Kau terlihat resah, dan aku tahu kau tidak bahagia sepenuhnya." Sari menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Hamzah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintai Zayed, tapi hidup bersamanya tidak seperti yang kubayangkan. Aku merasa kesepian. Dan di sisi lain, aku tahu aku telah membuatmu terluka. Aku meninggalkanmu untuk cinta, tapi sekarang aku bahkan tak tahu apa yang benar atau salah." Hamzah mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memotong. Dia tahu betapa sulitnya posisi Sari saat ini, dan meski hatinya pernah terluka karena keputusannya, ia tak ingin menambah beban di pundak wanita yang pernah dicintainya. "Sari," kata Hamzah dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "cinta itu tidak selalu tentang gairah yang berapi-api. Terkadang, cinta itu tenang, seperti sungai yang mengalir, mengisi kekosongan tanpa kita sadari. Aku tahu kau mencari sesuatu yang berbeda dengan Zayed, dan aku tak bisa menyalahkanmu. Tapi hidup adalah tentang lebih dari sekadar cinta dan hasrat. Kau harus menemukan keseimbangan di dalamnya." Sari terdiam. Kata-kata Hamzah seperti membuka sesuatu dalam dirinya. Ia teringat bagaimana Hamzah selalu ada untuknya, dengan caranya yang tenang dan stabil, meskipun tanpa percikan gairah yang kuat seperti yang ia rasakan dengan Zayed. Sari mulai memahami bahwa mungkin ia terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan dahulu, tergoda oleh gemerlap cinta yang berapi-api, tetapi melupakan fondasi yang kokoh yang Hamzah tawarkan. Namun, Hamzah bukan pria yang mudah dimengerti. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang tak bisa diabaikan, rasa luka dan pengkhianatan. Meski Hamzah bersikap baik padanya, Sari tahu bahwa dia telah mengecewakan pria ini. "Kau masih mencintai Zayed?" tanya Hamzah tiba-tiba, mengalihkan perhatian Sari dari lamunannya. Sari terkejut oleh pertanyaan itu, tapi ia tahu jawabannya. "Ya," katanya pelan, meski hatinya kini terasa berat. "Aku masih mencintainya, Hamzah, tapi aku juga sadar bahwa ada yang hilang. Aku tak tahu apakah cinta saja cukup untuk menghadapi semuanya." Hamzah menatapnya, lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, kau harus membuat keputusan yang lebih bijaksana, Sari. Aku tak ingin kau terus terombang-ambing. Pilihlah dengan hati yang jernih, bukan hanya karena emosi sesaat." Sari merasa tersentuh oleh kata-kata Hamzah. Ia tahu Hamzah tidak memaksanya untuk kembali, tetapi juga tidak sepenuhnya melepaskannya begitu saja. Hamzah hanya ingin Sari membuat keputusan yang benar, tanpa tergesa-gesa atau terbuai oleh perasaan yang belum matang. Malam itu, setelah berbincang lama dengan Hamzah, Sari pulang ke rumah Zayed dengan hati yang lebih berat daripada sebelumnya. Zayed sudah menunggu di ruang tamu, dan kali ini, ia tidak berbicara. Tatapannya penuh kekhawatiran, seolah tahu apa yang telah terjadi. "Sari," katanya dengan suara rendah, "apa yang kau putuskan?" Sari menatap suaminya, pria yang ia cintai,
tetapi juga yang kini menjadi sumber dari kebimbangannya. Zayed, aku mencintaimu, tapi aku tak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa kesepian, meskipun aku berada di sampingmu. Kita jarang bersama, dan aku merindukan kehadiranmu. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih daripada sekadar cinta yang membara. Aku butuh kehadiranmu, bukan hanya ketika kau ada di sini secara fisik, tapi juga secara emosional. Zayed menghela napas dalam-dalam. Aku tahu, dan aku minta maaf. Sari, aku telah mengabaikanmu. Tapi pekerjaanku, ini semua juga untuk kita. Sari menggelengkan kepala. Zayed, cinta bukan hanya tentang apa yang kau berikan dari segi materi. Cinta adalah tentang kehadiran, tentang bersama-sama menghadapi hidup. Aku butuh lebih dari sekadar janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keduanya terdiam. Malam itu, Sari dan Zayed menghabiskan waktu dalam keheningan, merenungi hubungan mereka yang perlahan-lahan mulai berubah. Zayed, meskipun penuh cinta, tak bisa memberikan apa yang Sari butuhkan. Dan Sari, di sisi lain, merasa bahwa hidupnya dengan Zayed, meskipun penuh gairah, tak memberi kestabilan yang ia cari. Akhirnya, suatu pagi, setelah merenung panjang, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Zayed tentang keputusan yang selama ini terus menghantuinya. Zayed, katanya pelan, dengan mata yang penuh air mata. Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa terus hidup seperti ini. Aku perlu menemukan diriku sendiri. Aku telah membuat banyak kesalahan, dan aku tak ingin mengulangi kesalahan itu. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami apa yang benar-benar aku inginkan. Zayed tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan penuh rasa kehilangan. Dia tahu bahwa ini mungkin akhir dari hubungan mereka, meskipun cinta di antara mereka masih ada. Cinta saja tak selalu cukup untuk mempertahankan sesuatu yang rapuh. Sari pun pergi dari rumah Zayed, dengan hati yang hancur namun dengan keyakinan baru bahwa ia perlu menemukan kedamaian dalam dirinya sebelum bisa membangun hidup yang utuh dengan orang lain. Ia tahu, jalan di depannya tak akan mudah, tapi inilah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Dengan keputusan ini, Sari memulai perjalanan baru dalam hidupnya, bukan sebagai istri dari dua pria, tapi sebagai seorang wanita yang mencari jati dirinya, yang ingin memahami apa yang benar-benar penting dalam cinta, kebahagiaan, dan kehidupan.